Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb semesta alam yang bersemayam di atas arsy-Nya, yang mengawasi panjenengan semua, mana di antara kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang beramal dengan sebaik-baiknya. Dan amal yang terbaik adalah di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di rumah di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan di dalamnya isinya. Dan di antara amal seorang muslim adalah interaksi dengan sesamanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak cuma dituntut untuk rajin sholat, rajin puasa, tapi juga harus bisa berinteraksi dengan baik. Maka tema yang diminta ke saya yang belum selesai yaitu tentang wanita-wanita ahli neraka. Tidak terlalu serem, maka judulnya saya bikin enggak terlalu serem, wanita-wanita yang jelek gitu. Jelek bukan berarti jelek muka, bukan. Bibi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita bahas. Yang pertama yaitu mereka yang tidak bersabar dan tidak bersyukur. Kemudian yang kedua, mereka yang suka menyakiti orang lain dengan lisan. Bahkan yang ketiga, orang-orang yang kemudian yang disakiti bukan sembarang orang, tapi orang yang tidak biasa, yaitu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, itu yang disakiti. Maka itu tambah parah lagi. Orang-orang yang kemudian mengkomentari dakwah yang sudah baik dan benar, tapi dicandai dengan yang aneh-aneh, maka itu lebih cilaka lagi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Lahab, tabat yada abil habi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saya selana ron zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Di situ ayat itu menunjukkan bahwasanya ada kekompakan antara suaminya dan istrinya. Jadi yang judul besarnya tadi wanita-wanita yang jelek gitu. Nah, termasuk wanita yang jelek itu yang suka nyacat pendakwah. Makanya zaman dulu ada seorang yang kemudian ngomentari korek Nabi. Demi Allah, kata dia, di antara kita yang paling pengecut di medan perang dan paling rakus kalau makan, itu adalah koreknya Nabi, pembaca Qurannya Nabi. Sahabat ada yang mendengar kemudian mengatakan, tak lapornya ini Nabi loh. Nah kemudian begitu dilaporkan, Nabi SAW marah. Kemudian turun ayat yang intinya jangan minta maaf gitu, karena tidak ada maaf buat orang-orang yang mencela agama, mencela para pendakwah. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah banyak mengutuk dan banyak mengingkari. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas kalau nggak salah ingat. Nah, kemudian yang kelima ini yang mau kita bahas sekarang. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wanita yang jelek adalah wanita yang menolak sinten, menolak suaminya ketika dipanggil. Tentu ini untuk yang masih punya suami. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi SAW dalam kitab Sunan Abu Dawud 1829 dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Amr Ar-Razi, dari Jarir, dari Al-A'masi, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, idza ta'arrajulu imra'atahu ila firasihi, kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, tentu ini banyak maksudnya, banyak maknanya gitu kan. Makna yang umum gitu ditimbali, makna yang khusus gitu, perbuatan yang khusus. Fa'abat, kok enggak mau.
falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha. Kemudian dia tidak mau sampai suaminya itu tertidur dalam kondisi gelo. Bahkan di sini disebut ghadban, marah, anyel gitu kan. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat, dan malaikat di sini dengan kata malaikah, berarti malaikat-malaikat, enggak cuma satu atau dua tapi banyak. Kalau satu malakun, kalau dua malakani, ya, kalau udah malaikah itu berarti banyak. Maka istri itu akan dilaknat malaikat sampai subuh. Nanti dalam riwayat yang lain sampai suaminya ridho, kan marah, kebalikannya ridho. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin ini jelas disebutkan adanya korelasi kebaikan seorang wanita muslimah dengan interaksinya dengan suaminya. Dan ini kalau kita tidak cermati dengan baik, ini bisa menjadi awal keretakan rumah tangga. Dan ketika setan masuk dan ngepeti, maka yang terjadi apa yang jenengan lihat di banyak berita tentang perselingkuhan, perzinahan, tentang penganiayaan, KDRT dan seterusnya. Maka hal-hal yang kiranya bisa menyebabkan rumah jenengan, rumah tangga jenengan kebakar habis, maka sebelum terjadi api, mumpung cek ketok mawa niku gendang di ateni. Karena kalau tidak segera jenengan matikan, akhirnya muncul api kecil jadi besar, besar jadi besar banget kobongan, maka yang terjadi rumah jenengan akan hangus. Dan hangusnya rumah ini ditandai dengan perceraian, parah lagi nanti ada penganiayaan, bahkan di sebagian berita kita dapati pembunuhan. Dan tidak cuman suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya genten gitu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau mencermati Nabi SAW itu diberikan keistimewaan dibandingkan para nabi yang lain, yaitu beliau diberikan namanya jawami'ul kalim. Satu kalimat yang ringkas tapi maknanya besar, luas. Nabi pernah mengatakan, idza tabayyatum bil ainah, kalau kamu berjual beli dengan sistem riba, watabatum adnabal baqari, dan kamu mengikuti ekor sapi, waraditum bizar'i, dan kamu ridho dengan pertanian, artinya hidupmu itu benar-benar ngejar dunia, bahkan riba halal haram enggak kamu pedulikan, wataraktumul jihad, dan kamu tinggalkan perjuangan membela agama Allah, baik yang maknanya di medan perang atau yang maknanya majelis ngeten iki juga termasuk jihad juga, akhirnya mbok tinggalkan, maka yang terjadi sallallahu alaikumudulal, maka Allah akan lingkupi kehidupan kalian dengan kehinaan, layan zi'uhu hatta tarji'a ila dinikum. Hinanya itu tidak akan hilang sampai kalian kembali kepada agama. Hadis ini memang seolah-olah maknanya luas, terkait dengan negara, terkait dengan penduduk suatu negeri. Tapi kalau mau kita tarik dengan kaidah jawami'ul kalim, ini bisa diaplikasikan dalam bentuk rumah tangga. Maksudnya apa? Ketika seorang muslim mengatakan, ya Rasul, saya mencintai engkau, gitu kan, maka bukti cinta seorang hamba kepada Robnya sekaligus Rasulnya juga tentunya tidak cuman dinyatakan dengan pernyataan, tapi harus dibuktikan. Makanya pembuktiannya Allah menyatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek memang kamu itu cinta tenan ling tresno marang Gusti Allah, gitu kan, kata Nabi, melu aku, tutno aku. Lah tut kening di kan itu, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan ikuti, yang dilarang tinggalkan. Nah, manusia nanti dalam bab cinta kepada Nabi ada dua, ada yang memang benar cintanya, ada yang palsu. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba.
Semua yang ngaku umatku masuk surga, kecuali yang tidak mau. Jadi ada umat Nabi ngaku umat Nabi, bahkan kemana-mana ngaku cinta Nabi, tapi nggak mau masuk surga. Sahabat bertanya, "Kila wa may ya'ba ya Rasul?" Sinten niku piye sing mboten kersa mlebet swarga niku sinten? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah." Sing manut mlebu surga, wa man asani faqad aba. Sing ra gelem manut mlebu neraka. Nah, dalam Islam nggih memang benar ketaatan kita pada Rasul berbuah pahala. Durhaka kita pada Rasul berbuah dosa. Tapi ya tadi di depan tadi saya bilang ada satu kaidah namanya Jawami'ul Kalim, bahwasanya ketika seorang hamba itu tidak taat pada Allah dan Rasulnya, maka juga akan mendapatkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan. Jadi nggak cuman urusan akhirat saja, urusan di masyarakat, di rumah tangganya, di kehidupannya niku akan mengalami masalah. Dereng dangu enten rencang cerita. Mas tak ceritani apa? Ya ini niku rapate ngadekke agama, tapi omongane niku pas kalih agama. Piye? Aku meh takok. Nek duit haram kuwi apa anu yo, ora temonjo yo. Genah lah, wong jenenge haram ora barokah, ora barokah iki. Soalnya aku ndek kanca. Jadi ditaki kancane, bukan ditakan dirinya. Piye? Kancaku kuwi tugasnya ning kecamatan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, mboten ten Solo. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Terus ning kecamatan tugasnya ngurusi KTP. Terus anggere wong ngurusi KTP kuwi mesti enek napa? Nah, enek salam tempel. Ayo sing gaene nempeli sinten ayo. Angger wong mesti ngekeki 15.000. Ku nganti nglumpuk nganti 1 juta luwih. Tapi ya ora suwe kok ngono, dienggo priksa ya entek ya 1 juta luwih. Ayo kuwi ngono kuwi jenenge ra berkah. Ngono kuwi enek ya ning ngono agama. Enek lah gitu kan. Ada kayak gitu. Hanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Ketika kita mengatakan atau menjelaskan atau jenengan mendengar halal haram, benar nanti konsekuensinya sampai akhirat, ada dosa, ada pahala. Ada dosa kalau dilanggar, ada pahala kalau dijauhi, ditinggalkan gitu kan. Tapi faktanya nanti di kehidupan juga berimbas. Makanya tadi Nabi memberikan contoh, suatu negeri itu kalau sudah doyan riba, mengejar-ngejar dunia, tidak mau lagi ada yang ngurusi agama, orang udah nggak peduli sama masjidnya, majelis taklimnya, maka kehinaan itu akan ditimpakan kepada penduduk itu dan nggak akan dilepaskan hina itu sampai dicabut. Hina ini macam-macam maknanya, bisa hina di mata musuh-musuh agama, bisa hina dalam artian statusnya menjadi rendah, itu juga bisa. Nah dalam konteks hadis ini nggih, memang bahasanya akan mendapatkan laknat malaikat sampai subuh. Nanti dalam riwayat yang lain sampai beliau ridho lagi. Nah, konteks hinanya seperti apa? Nggih, laknat itu artinya doa untuk minta dijauhkan dari rahmat. Jadi laknat niku kosok baleni rahmat. Ketika jenengan majelis ilmu, malaikat berdoa, Allah menghadirkan rahmat, malaikat juga mendoakan jenengan. Wa dzakara fi man indah, malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah rahmatilah mereka dan ampunilah mereka. Dan Allah juga sudah menjanjikan ngasih rahmat. Nah, jenengan wangsul bawa rahmat banyak sampai ngomah. Nah, ketemulah dengan orang yang harusnya menjadi sumber rahmat tapi malah disikapi dengan tidak baik. Akhirnya rahmatnya diwalik meleh, dicabut lagi, didongakkelah sama malaikat itu agar didatangkanlah laknat. Nah, ketika laknat itu sudah datang ke seseorang pribadi, maka yang terjadi akan datang kehinaan tadi. Sallallahu alaikumudulal. Nah di akhirat ya hitungannya dosa dan pahala itu. Tapi kalau kemudian di dunia, maka akan muncul kehinaan. Kehinaannya apa? Tadi berantem. Rumah tangga niku nek gegeran kan mboten sae to. Dirungokke tangga yo elek gitu kan. Pemenang nek padune nganti ning dalan calon-calon piring ning dalan gitu kan. Kan jelek gitu. Nah, terus ternyata setan masuk, dikomporilah,
Dikomporilah setan, kemudian datanglah pihak ketiga dalam bentuk manusia. Ya, setan dalam bentuk manusia. Kan setan tuh ada dalam bentuk manusia dan bentuk jin itu sendiri gitu. Nah, maka datang pihak ketiga, membuat tambah gaduh, tambah runyam. Akhirnya cerai. Muncullah status duda dan janda. Apakah terus nek jadi janda itu terus nanti susah nyari suami? Terus nek jadi duda itu nanti mudah nyari istri? Ya ndak. Saya itu udah berapa banyak itu para duda-duda nyuruh saya untuk nyarikan istri itu ya ora ketemu-ketemu. Tapi ya memang mereka sendiri yang mempersulit. Jadi kadang mereka umurnya 45, ada calon 47 gitu nggak mau. Rodok tua sidik gitu nggak mau. Maunya yang di bawahnya gitu. Nanti nek enek sing ning sore kok calonnya rodok lemu ngono ya moh ya. Pengennya sing halah wis. Padahal nggih di dalam kaidah fikih itu ada kaidah ngenten. Idza daqal amru ittasa'a. Kalau urusan itu sempit, kira-kira pilihannya nggak ada, ya dilonggarkan lah. Nek njaluke sing luwih enom, sing luwih ayu ra enek ya sing eneng wae lah. Rodok tua sithik, elek-elek sithik ya ora apa-apa gitu kan. Atau kemudian sebaliknya, idza ittasa'al amru dhaqa. Kalau emang pilihannya banyak lah silakan pakai kaidah-kaidah seperti itu. Makanya kadang nggih ada juga wanita-wanita niku bahkan belum pernah nikah. Ibunya yang nitip, "Mas tolong goleke anak nggo bojoku." Nggih nek enten gitu kan. Syaratnya pripun? Syaratnya nggih yang soleh. Wah, sip iki nek mung ngono. Tenan niku ngoten niku. Nggih. Terus kula kei biodata atau diisi. Ternyata mintake syaratnya niku minimal tingginya 170. Ya enggak apa-apa dia punya keinginan seperti itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu kan nek ada ya toh. Nah, singkat cerita masuk tuh biodata ke saya tuh. Ada yang 167, ada yang 168. Jadi yang kurang 2 cm, 3 cm gitu. Kalau sampaikan itu, anaknya ndak mau ini. Ndak mau. Lah soalnya kan 170 kurang. Lah wong yo kurangnya sekedhik lho, Bu. Mbok yo ditemoni sik barangkali jodoh kan gitu. Terus akhirnya kalau tinggal ini ku biodatane. Lah wong dhek yo mung 165 gitu. Berarti kan nek karo sing lanang ya mung kacek 2 cm. Kok ya dadak digawe masalah gitu kan. Makanya tadi saya bilang, idza daqal amru itasa'a wa idza itasa'al amru daqa. Kalau emang urusannya luas, silakan selektif. Wah, calonnya sing ngantri wong 1000, pilih silakan yang terbaik. Nah, nek situk era enek begitu teko langsung ditolak gara-gara 2 cm kan eman-eman. Barangkali dia orang solid. Nah, kan enggak tahu kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, nggih. Nabi menyebutkan wanita-wanita yang kemudian enggan, tidak mau ketika dipanggil suaminya baik secara umum maupun secara khusus, maka akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, maaf. Nah, laknat malaikat di sini kemudian ya berpotensi berpeluang memunculkan masalah-masalah di rumah tangga, rame gitu kan. Akhirnya dua belah pihak kemudian selalu mencari alasan untuk menyalahkan satu sama lain gitu. Nah, muncullah konflik rumah tangga, KDRT, perceraian, bahkan sampai penganiayaan, pembunuhan dan seterusnya. Bahkan yang paling parah nembe niki, kula nggih nembe ngertos niku. Enten menungso niku memutilasi orang lain niku sampai 310 bagian. Nabi niku nate paring pangandikan, nggih jenengan niku diken sedekah menyedakahi ruas tulang jenengan setiap hari. Niku ruas tulang jenengan niku 300 swidak. Ning Nabi dereng nate mritili balung terus dihitung cacahe 300 swidak mboten. Nabi dikasih info oleh Allah nek manusia itu ruas tulangnya 360. Nah, dan memang sudah terbukti secara medis ya memang 360, mboten punjul mboten kurang. Nah niki menungso niki dipecel-pecel nganti 310. Berarti kurang 50. Tur niku sebagian kepalanya entah otak napa-napa dileboki kresek ireng, didekek ning mburi lemari gitu. Terus sisane disebar-sebar ning kebon gitu. Terus pokoke dudu menungso itu. Makanya niku nek cara napa istilahnya sing dipecah-pecah nganti cilik-cilik niku namine rica-rica no. Jadi saya tuh sampai berpikir iki wong iki nalari ning ndi gitu kan. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian harus kita pahami nggih, bahwasanya rumah tangga itu harus dijaga dengan baik,
apalagi ngapunten panjenengan yang hari ini masih diberikan suami yang sehat, suami yang baik, bahkan suami yang solih insyaallah, maka itu jenengan uri-uri, jenengan wet-wet, jangan sampai kemudian kegelan, terus jenengan ngapunten rajin pengajian tapi justru di rumah surga jenengan niku bendino jenengan gawe gelo. Nah, itu kurang tepat. Makanya saya masukkan dalam kategori wanita-wanita jelek itu adalah ketika dia tidak paham prioritas. Dan paling menyedihkan lagi ketika ada seorang wanita itu nek ketemu bojone merengkut, nek ketemu wong lanang liya iso sampe semguyang-guyu. Wah, luar biasa. Luar biasa jelek niku. Artinya jenengan harus membiasakan nggih remen lenggah kali garwane ngobrol, diskusi. Ah bojoku tak ajak ngobrol mok Mas. Lah pun monggo niku bagian dari yang harus jenengan temukan di rumah gitu. Carane pripun ngoten. Carane pripun? Dulu yang namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, niku jadi janda karena bapaknya Anas bin Malik tidak mau pindah agama. Tapi beliau memilih masuk Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah membawa anak kecil namanya Anas bin Malik. Dan singkat cerita, Anas bin Malik dititipkan kepada Nabi, ya Rasul niki kula titipkeun jenengan. Pun kajenge ngrencangin jenengan. Ning maksudnya bukan ken dadi semata-mata ken dadi pembantu ngoten mboten. Biar dididik langsung oleh orang terbaik. Itu ciri ibu yang hebat. Jadi nek masalah pendidikan buat anaknya ndak main-main, dia siap berjuang, siap berkorban. Makanya ada ibu-ibu datang ke saya bilang, "Tat, saya ndak punya duit. Alhamdulillah anak saya dapat beasiswa di pesantren." Nggih, alhamdulillah. Jenjang nopo? SMP nggih. Nah terus SMA-ne jane nggih pun angsal ten pesantren gratisan. Tapi larene mboten kersa nyantri. Lah kersane napa? Pengen sekolah ten Jopo. Lah nek ten Jopo ngoten niku enten sing ngekeki beasiswa napa mboten? Nggih mboten, mengke kula golek. Lah mbok disadarke putrane. Kowe iki anake sapa? Mbok dipikir, mbokmu didit apa ora? Nek emang mbokmu ki sugih ya mbok arep sekolah ning Amerika ya ora apa-apa. Tapi nek mbokmu ora sugih ra ndidit, apa meneh wis rondo, ya wis kuwi nek beasiswa mangkat, nyantri meneh. Disadarke amun dituruti. Anak-anak ngoten niku nek jenengan tutke, alah lunjak terus niku mengke. Makanya nggih kula gadah pesantren ala kadare niku nguliahke. Sing kula kuliahke niku nggih anake wong ra duwe jane gitu kan. Tapi nggih niku karena ndak teredukasi oleh orang tuanya untuk memahami keadaannya. Akhirnya napa? Begitu kemudian bayangane, wah nek manggon ning kene enak, ngene engko ngono dimulyake kaya raja gitu. Wah, ternyata enggak dapat seperti itu. Entene nggih mung dikon prihatin gitu kan, dikon ngaji, dikon panut gitu kan. Nah, sebagian enggak mau pilih keluar gitu kan. Pilih keluar padahal pun nglampahi 2 semester, 3 semester gitu. Dan saya bilang, nek kowe metu yo duit sing tak atokke nggo sekolah ya balekno, saya bilang gitu. Niku nggih saged nyauri kula. Lho, jenengan kok tega wong kula wong ra duwe kok dijaluk meneh. Lho kudune kan dhek sing mikir. Lah nek kowe wong ra duwe ngopo kok kowe dadak kemaki gitu. Kudune kan dirampung nganti rampung gitu. Makanya nggih, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Anas bin Malik tadi. Maka ibunya Anas bin Malik begitu kemudian bisa menitipkan Anas bin Malik, dan ibunya ini bukan orang jelek gitu kan. Delalah nggih rondo ayu gitu kan. Akhirnya yang terjadi nggih enten sing ngantri. Delalah sing ngantri niku namine Abu Tolhah, tesih kafir. Jagoan perang, orang hebat di medan laga di Madinah. Nah Abu Tolhah niki nggih bribik-bribik, kowe gelem rayu tak pek bojo. Ya gelem angger syaratnya mlebu Islam. Akhirnya masuk Islam Abu Tolhah. Dan itu menjadi mahar terindah di dalam sejarah Islam, yaitu orang yang kemudian mempersembahkan keislaman untuk mendapatkan pasangan. Tapi tentu niatnya enggak cuma sekedar pengen nikah aja. Memang benar-benar Abu Tolhah ini seorang pejuang hebat di medan perang, membela agama luar biasa. Nah, singkat cerita Abu Tolhah ini selain orangnya ini pemberani kuat, terus pokoknya wong delok niku wis rawanilah gitu. Tapi beliau juga punya hati yang baik, pecinta keluarga.
sangat mencintai keluarganya. Begitu nikah yo cinta sama istrinya. Begitu istri punya anak, cintanya biasanya pindah ke anak, ngoten to. Nah, ning jenengan ampun nesu. Biyen wae ra ndek anak aku disayang-sayang, kira ndek anak sing disayang. Lah mending anak jenengan sing disayang, anak wong liya piye? Nah. Ados biyene pas lagi PDKT wae ogene tukoke kembang, saiki bareng nikah ra tau tukoke kembang. Niku nek garu kula sanjang ngoten tak jak ning jaratan gitu. Tak goleki kembang rontok sak pirang-pirang kae. Oh, lha apa mangan kembang kaya susana. Alah. Lah angger njaluk napa ditukokke ngomong amal kembang ya pasar kembang di sawang ya apa-apa. Nah, maka yang terjadi cintanya ke istrinya ini pindah ke anaknya, punya anak laki-laki dan seorang jagoan perang itu seneng banget dia anak laki-laki. Dan iku jenengan ampun gelo nek wong lanang seneng anak laki-laki gelo, enggak usah. Kenapa? Karena dia itu punya mimpi bagaimana kemudian anak laki-lakinya ini dipersembahkan untuk berjuang di jalan agama. Ini wong Padang yang lucu gitu. Anak kula lahir nomor 1 lanang jebret itu, let seminggu ditekoki kalih mertua kula. Kapan dia anak meneh sing wedok gitu. Wong Padang seneng anak wedok ki Bu Yayu. Bu Yayu kan dia anak wedok. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dia sangat sayang sama anaknya. Nah, suatu ketika anaknya sakit, gitu. Anaknya sakit, Abu Thalha ajeng ten masjid meling. Iki anak iki loro, tunggonono. Ojo nganti kenapa-kenapa. Jenenge wong loro, ora entuk kenapa-kenapa. Ndak ada yang tahu toh. Ditinggal ke masjid. Tinggal cerita delalah itu loh. Jane kan antara sholat dengan sholat jane nggih mboten dangu toh. Nah, kok ya di waktu yang enggak lama itu loh kok meninggal anak itu. Jadi si Ummu Sulaim sampai bingung, piye gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa ibu yang dirahmati oleh Allah? Ummu Sulaim akhirnya punya inisiatif yang luar biasa, cerdas, wis ayu, pinter gitu kan, wis idola gitu. Maka yang terjadi napa? Dia kemudian masak makanan yang paling disenangi Abu Thalha dan kemudian dia bersolek secantik mungkin untuk Abu Thalha. Wis pokoknya semaksimal mungkin. Dibenges ya tunggu bengesan, dibedak ya wedakan gitu kan. Nanti bedak ya nganggo tepung apa piye. Pokoke piye carane gitu kan. Nah, akhirnya Abu Thalha pulang. Begitu pulang tidak dikasih kesempatan untuk bertanya soal anaknya. Langsung disuguhi makan, begitu makan pun kenyang, langsung ngapunten disuguhi dirinya itu. Dan terjadilah hubungan suami istri Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Dan baru begitu udah selesai urusan, Abu Thalha nanya, "Piye kabare anake dhewe?" Dengan nada yang agak rendah pun slow, soalnya urusan ngapunten padaran kali sak ngandhape niku pun rampung. Nah, Ummu Sulaim pun akhirnya bercerita dengan tadi mboten langsung dijawab mati Mas, mboten, dengan kalimat yang muter sithik gitu loh. Ngeten Mas, niki umpami enten tanggi tangga kita barangnya keri ten mriki kenton ten mriki terus disuwun ngoten niku pripun? Oh tak balekke wong kuwi dudu barangku. Niku nek wong ngertos agami niku langsung ngoten. Ampun, Bu, rantange kae ketoke nggone tanggane wis ben-ben ning kene. Boten sae ngoten niku nggih. Nah, maka tak balekke. Lah, ngapunten le Mas. Nah, lare jenengan niku nggih dek wau sampun dipundhut kalih Gusti Allah. Dadi kowe makani aku karo makake awakmu nek basa Jawa ngene. Kuwi maksudmu kuwi kowe arep menghindari cerita kuwi mau muter-muter ben aku ora nesu. Wis tak laporke Nabi. Nah niki orang soleh niki. Nesu ning mboten dilampiasi ora bojone diwajar nganti tele-tele mboten. Tak lapor ke Nabi, mangkat dengan Nabi. Ya Rasul, istri saya loh, gini. Nabi ini ku diceritani mboten nesu, emang guyu-guyu senyum gitu kan. Senyum. Abu Thalha yo kaget lho, malah mung disenyumi. Mboten terus ditandai cen bojomu elek. Makane jenengan nek gadah rencang anggere diceritani keluarga terus candakane oh elek nang megatan wayu ngono. Alah niku kanca elek niku. Kanca elek niku mboten saged dijak kancane.
Maka jenengan kalau kemudian menceritakan urusan rumah tangga, pastikan kepada orang-orang yang kemudian memberi solusi, jangan malah ngompori. Nah, kembali ke situ, Nabi malah bertanya, jadi kowe karo bojomu sudah terjadi hubungan? Empun. Ya wis, tak dongake muga-muga berkah. Udah gitu aja, pulang gitu. Dan tidak ada masalah. Habis itu punya anak laki-laki yang jagoan kayak bapak ini medan perang. Wah. Dan lebih mantap lagi, yang namanya Anas bin Malik itu dikasih doa khusus oleh Nabi, Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa aksir auladahu, dan perbanyaklah anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkailah harta dan anaknya itu yang engkau berikan. Makanya Anas bin Malik niku nggih punya anak niku nek mboten klentu niku sampai 102 orang niku. Lah bojone piro mboten ngertos kula. Tapi paling mboten nek maksimal ya sekawano nek di 100 diporo papat kan paling ora wong siji selawe. Gitu. Jenengan kersa. Manak nganti ping manak. Nglahirke bobot nganti ping selawe. Kan mboten perkara mudah niku gitu. Niku napa meleleng makan yo ditokeh banget berarti kan. Nah, makanya saya tadi malam ngisi kajian belakang penjara niku kali beberapa orang yang pernah masuk penjara niku sipire minta tema napa menjaga pandangan gitu kan. Terus singkat cerita ada tanya jawab, terus ditanya saya, apakah boleh gitu berdoa minta istri banyak? Ya boleh, kenapa enggak? Nah, yang penting wani ora, yang penting sanggup ora. Dan yang paling penting lagi caranya harus benar. Saya sampaikan cara nggak bener itu pripun. Bojo siji nikah resmi, bojo loro karepe siri. Neng siri orang nganggo wali, nganggone Pak Ustadz, nah itu ya salah satu. Kemudian yang kedua, tidak terus terang sama istri pertama, itu ya salah. Bagaimana kemudian jenengan akan bisa berbuat adil kalau ndak cerita? Kok ora mulai rong dino to Mas? Rapat, piye rapat orang dino? Nah, nggak bisa, maka tetap harus diceritakan. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, kembali ke tema kita, bahwasanya ketika rumah tangga itu sudah dikatakan oleh Nabi, hati-hati loh, bisa berpotensi memicu konflik loh. Mungkin bahasanya adalah ada laknat malaikat loh gitu. Maka kalau urusan akhiratnya itu ada dosa, ada pahala, kalau dilanggar kena dosa, kalau diikuti dapat pahala. Tapi urusan dunianya di situ jenengan akan paham ternyata ini sebagai bentuk penjagaan Nabi kepada umatnya biar bener-bener nek saestu ngersake sakinah mawaddah warahmah ngene iki lho carane. Ngoten. Pramila jenengan nek umpami sak menika gadah napa lare setri, anak wedok, ono omah-omah, niki mang sampeke nggih sae. Luk kene luk tak kandhani luk. Apa mak? Emang ustadz ngomong ini. Yo mak. Ndak apa-apa gitu kan. Agar kemudian rumah tangganya itu biar langgeng ngoten lho. Jangan sampai kemudian bubar di tengah jalan. Karena tadi saya bilang, seorang duda itu juga susah nyari pasangan, seorang janda niku yo susah nyari pasangan. Kenapa? Lah niku. Karena ketika dia pengen nyari pasangan lagi, yang dibayangkan kudu luwih apik timbang sadurunge. Padahal sing ready ya rong karuan luwih apik timbang sadurunge. Di situ itu yang kemudian mempersulit mereka sendiri gitu untuk bertemu dengan pasangannya. Makanya nggih enten bapak-bapak niku umure pun 68 tahun. Niku nggih kula iseng-iseng kula bojeke. Kersa kula padoske garwa. Nggih, urun Mas. Syaratnya napa? Syaratnya siji aja duwe anak. Lho. Piye iki ngene? Terus sing keloro, nek duwe anak ya wis gedhe rasah dadak melu mboke. Angel juga iki. Sing ketelu tambah angel meneh. Ayu ngono. Lah, ayu iki kaya sapa iki aku? Sakire kula dibeto ten omahe. Ten omahe niku napa? Fotone mantane niku terus enten itu. Wah, berarti luwih ayu timbang niki nggih. Nggih, batinku 68 niku lho. Kata Nabi niku kan umur kita tuh 60 sampai 70. 68 niku nek ning 70 ya kurang 2 tahun lho ya. Kaya jek duwe ukara kaya ngono. Padahal napa niku tinggal di rumahnya gede sendirian. Cara kepleset munggah ondo tiba mati ora nek wong nangi. Anak bojone pun mantan. Anake wegah melu bapake, pilih melu mboke. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampai bilang sama beliau, niki foto-foto mantan niki mang doke, napa gunane jenengan mengenang masa lalu ndak ada kebaikannya. Marai setan teko.
omah jenengan dadi singup, akhirnya jenengan ning omah malah berpotensi dileboni setan lan sak piturute. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Kenapa kok kita tidak boleh menolak suami itu tadi? Yang pertama Allah berfirman wa asiruhunna bil ma'ruf An-Nisa 19. Memang ayat ini ditujukan kepada suami untuk istri. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini juga bisa bermakna sebaliknya. Yaitu apa? Pergaulilah mereka istrimu dengan ma'ruf, kata Ibnu Katsir. Ini juga bisa dimaknai seorang istri juga harus bergaul dengan baik kepada suaminya. Hingga kalau kemudian niki nek kajiane ten bapak-bapak nggih saya katakan jenengan harus baik sama istri. Nah, karena niki istri-istri isinya atau wanita-wanita isinya, maka jenengan ya harus bersikap baik pada suami. Dan Nabi nanti mengabarkan ya, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Kalau boleh aku ngongkon wong sujud dinggo wong, sing pertama tak kongkon sujud kuwi wong wadon tak kon sujud nang bojone. Jadi umpama boleh sujud sama manusia, jenengan niku kan sujud ten garwa jenengan. Ini menunjukkan bahwasanya nggih Nabi itu menginginkan guyub rukun rumah tangga sehingga ego wanita yang kadang itu gede banget, dur banget kan ngerendahke dengan sujud. Nek boleh, tapi kan enggak boleh. Nah, karena enggak boleh Nabi nyamung paremangan ditan ya wis manut wae. Dan manut di sini tentang urusan yang ma'ruf. Paribasane nek namung ditimbali, Bu, rene kan yo kanon mriku to. Tapi nanti dalam hal yang memang jenengan ndak sanggup, ndak apa-apa. Bu, gendeke bocor. Benak nondang. Niku jenengan bisa jawab, "Ngapunten Mas, kula mboten saged niku." Nomole kula pun sepuh pensiunan niki lho, engko tiba malah tak karu-karuan. Nah, di situ garwa atau seorang suami diminta untuk berpikir secara rasional juga. Ndak boleh kemudian ngongkon atau nyuruh yang aneh-aneh ngoten niku. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis tadi tentang menolak panggilan suami tadi memberi ancaman keras berupa laknat malaikat. Nah, laknat ini tadi sudah saya singgung, yaitu dijauhkan dari rahmat. Nah, sehingga seorang wanita kalau tidak punya udur tidak boleh menolak suaminya. Suami ya, suami itu artinya orang yang sah secara legal formal itu punya hak. Maka kalau jenengan punya udur, maka tidak apa-apa. Contoh satu, jenengan nembe poso Ramadan, jenengan tolak ndak apa-apa. Yang kedua, jenengan lagi haid ndak apa-apa. Ngapunten Mas, kula nembe haid. Ya wis nek pijeti aku, memang pijeti gitu kan. Nggih. Golek-golekke napa ngoten kan sing iso mijeti ini. Atau kondisi yang lemah yang tidak mampu, misalnya dengan sakit, bener-bener sakit, panas ngoten niku. Awakku panas kabeh lho Mas. Engko nek jenengan nimbali kula kesenggol kok jenengan melu panas daan. Atau misal jenengan sakit yang menular, misal kaya kemarin Covid, flu ngoten niku, nah monggo ndak apa-apa. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa inna ma yatawajjahul wa'idu 'alaiha idza lam yakun laha udrun fil man'i. Laknat itu berlaku jika istri menolak tanpa udur. Tapi kalau ada udur maka ndak apa-apa. Sehingga hikmah syariat nggih, apa yang disebutkan Nabi tadi menjadikan sebab terjaganya kehormatan dan ketentraman rumah tangga. Fungsinya agar seorang suami nggih ayem di rumah. Makanya Allah menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Diciptakanlah di situ laki-laki dan perempuan kemudian menikah biar muncul ketenangan. Litaskunu ilaiha ben ayem ning omah, mboten gegeran ning metu omah. Dan ini juga bisa menjadi pisau analisis nek bahasa penelitian ngoten niku. Menjadi sebab, menjadi dasar jenengan untuk introspeksi. Bojoku kok tak titen-titeni angger wis 20 menit kok pengen metu omah. Kenapa? Nah, di situ kita introspeksi apa yang menjadi sebab dia. Atau kemudian
Bojoku kok anggere nyekel HP guyu dhewe ning pojokan omah. Kenapa? Makanya pintu-pintu kayak gitu tuh harus ditutup. Makanya kula ngapunten nggih, kula jane yo nek ngene iki mosok yo ngajari jenengan pun sepuh-sepuh. Kula piyambak niku pengalaman kula lah itu sebagai bocil. Kula niku HP niku mboten kula kunci. Sehingga istri saya mau buka sewaktu-waktu niku bisa. Dik wau kula ngancani bojo kula niku tiba-tiba teko. Dik wingi aku ndelok HP-mu, enek sing WA jenenge Sita. Kuwi sapa? Kuwi adik kelas kuliah. Terus bojone iku jenenge Bayu, kuwi sapa? Kuwi kancane kuliah gitu. Berarti adik kelasmu juga? Gitu. Terus kok ketemu karo Mas Dian, ya, klien dia namanya Dian, Kiai Karanganyar. Nah, si Sita sama Bayu niki Jogja. Kok ketemu karo Mas Dian? Nah, ketemu ya ora apa-apa to. Ya ora apa-apa. Mung ngopo kok ketemu? Wong Dian iki Karanganyar, Sita karo Bayu ki ning Jogja. Lah mereka enek acara. Lah acara apa? Lah kowe ngomongnya buka WA aku. Ning kono wis enek, wong aku ya tekok kuwi acarane apa. Nah, ini cerita wae to, aku ya pengen tekok. Ya. Acarane kaya ning undangane kuwi mau. Acarane adalah manasik haji. Lho kok manasik haji? Lho mereka berarti memang ngangkat kaji gitu kan. Lho lah kaji apa kuwi? Ya kaji plus ya en. Lho, nek kaji plus kan kudu kabupatene padha. Oh ya mungkin kaji furoda tak ngoten nggih. Sing larang kae. Padahal jane niku ten WA nggih pun enten katon diwaca. Ya. Makanya ya itulah wanita. Nggih kula sabari mawon nggih memang ngoten niku modelane wong wedok. Kepo tur jane pun enten wong gari maca gitu kan. Tapi yo pengen diceritake ya. Kira-kira ceritane karo tulisane padha ora. Padahal wong lanang niku kerep ranggagasan, kerep lalen lho. Dadi nek jenengan niku tengen teliti wong lanang niku kerep lalen. Nek jenengan ucit-ucit ngono, aku nek salah mesti wong lanang di seneni ya, mulailah padu. Makanya nek jenengan pun maca ya wis gitu. Niku mawon jane gitu kan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti itu. Dan Nabi niku saya kemarin habis ngisi di IPHI Teras Boyolali. Niku kula terus penasaran haji wadaknya Nabi. Saya ambil hadis tentang haji wadak Nabi panjang gitu kan. Ternyata napa coba? Di haji terakhir Nabi itu meling waktu wukuf itu. Nabi berkhutbah. Niku khutbah niku ngelekke soal jenengan ten kiai-kiai jalan. Istausu binisa'i khairon. Wong lanang-lanang delok wong wedok-wedok ki urusana sing bener. Ning dalane mboten enten kiai jalan dijabi kula nggih. Artinya gini, sebenarnya ketika jenengan di hadis tadi seolah-olah jenengan itu ditekan kon manut karo wong lanang, sebenarnya di sisi lain wong lanang niku nggih dikandani kalih Nabi istausu binisa'i khairon. Kowe iki nek duwe bojo ki urusana sing bener, sing apik. Oh, dadi jenengan jangan sampai punya beban dadi wong wedok ning Islam kok ketok kon ngene banget karo wong lanang. Mboten. Mengke nek niki sing dugi piye-piye jaler nggih kula mboten sing niki sing kula bahas. Pak, garwa jenengan nek ditimbali mboten kersa niku mungkin dilaknat malaikat. Mboten, kula mboten bahas niku. Kula bahas sing istausu binisa'i khairon. Fa inna khuliqahunna min dillah. Mereka itu wanita-wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nek mbok peksa ceklek, nek mbok jarke tetep nekuk tadi bengkok tambah bengkok angel ditoto. Istausu binisa'i khairon. Bahkan dikon ngopeni kan makani, kan nafkahi. Karena dia sudah kamu ambil dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Pas kula maca niku wah luar biasa nih. Makanya kadang itu missing linknya niku kadang enten ustaz niku nek nyampeke nggih bape wong wedok sampai ke wong lanang, bape wong lanang sampai ke wong wedok. Akhirnya ning omah ketemu nih saling menuntut hak. Itu yang kemudian membuat rumah tangga niku dadi goyang ra karo-karuan dadi rame. Makanya saya punya guru itu selalu punya nasihat, ketika kamu hidup jangan pernah bertanya apakah hakku sudah dipenuhi oleh orang lain kepada saya, karena pertanyaan itu pasti akan menyebabkan jawaban yang intinya pasti akan ada hak kita yang kurang dipenuhi orang lain.
Lalu pertanyaannya apa yang paling tepat? Tanyakan pada diri kita, kewajiban kita sudahkah kita lakukan kepada orang lain? Itu yang paling aman. Kenapa? Tujuannya agar di akhirat nanti kita nggak terlalu berat dalam hisab. Nek jenengan misalnya ngutangi wong liya, jenengan kan pengennya disaur gitu. Ternyata sing diarep-arep nyaur ora nyaur-nyaur. Enenge mung gelo. Timbang mikir niku, atau jenengan mang penggale kira-kira aku diutang karo sapa wae. Niku mawon sing jenengan fokus menyelesaikan. Niku nek urusan utang, piutang. Urusan suami istri juga sama. Nek aku pengene yo bojoku ngene. Ternyata sing ngenten mboten ngene ngono. Ora ketemu to. Maka yang terbaik ya wis kira-kira aku dadi wong wadon niku sebagai istri itu kira-kira apa yang kewajiban saya kepada beliau yang belum saya selesaikan. Itu jenengan selesaikan. Udah. Karena nanti kita itu tiap kita akan dihisap sendiri-sendiri. Dulu kamu sama istrimu gimana? Dulu kamu sama suamimu gimana? Gitu. Dan ndak ada itu balas dendam, itu ndak ada. Gandeng sampean ngene itu tak balas. Mungkin ten kajian remaja niku enten anak-anak niku tanglet. Bapak saya ora tau ngurusi saya. Kira-kira gimana kalau saya balas pas dia tua? Ndak boleh. Dia punya ceritanya, dia punya dosanya dan dia akan bertanggung jawab. Makanya bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Poinnya adalah nggih hadis Nabi tadi ketoke nggih namung pendek ngoten, ketoke kaya maksa jenengan, tapi sebenarnya Nabi juga berbicara lebih dalam kepada orang-orang laki-laki. Nah, disitulah kemudian kalau ini diimbangke balance sekali. Dan biasanya saya itu senang mengungkapkan dua-duanya kalau ada dua belah pihak. Jadi kajian yang campur nonton ya, tentang jalan dan setri nonton penak niku. Nah, lho Bu ngene, lho Pak ngene, penak. Tapi nek ngeten iki kan kesane jenengan memang on khidmat banget sama suaminya. Nah, padahal sebenarnya seorang laki-laki juga diminta untuk memperjuangkan seorang wanita, istri dan anak perempuannya berjuang mati-matian nggih untuk menjaga mereka di dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan istri memenuhi kewajiban dalam urusan ranjang tadi, maka akan terjaga rumah tangga, hati suaminya tentram dan terhindar dari godaan syaitan. Dan suami juga dikatakan oleh Nabi SAW, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para laki-laki adalah yang terbaik akhlaknya, perjuangannya kepada keluarga, dan kalian mesti tak contoni nek aku adalah orang terbaik pada keluargaku. Makanya tadi sempat saya sampaikan, Nabi itu imbang sebenarnya dalam mengajarkan. Tinggal konteks mukhatabnya yang diajak bicara itu sinten. Nek laki-laki ya beliau akan meling kepada laki-laki untuk baik sama istrinya dan keluarganya. Kalau konteksnya adalah perempuan, tentu perempuan diminta untuk berkhidmat kepada suaminya. Dan kemudian Imam Nawawi mengatakan fihi at-taghlidu 'alal mar'ah fi tarki haqqiz zaujah. Dalam hadis tadi terdapat penegasan tegas kepada seorang wanita bahwasanya seorang wanita tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi hak suaminya. Dan kesimpulannya, kesimpulan apa yang disampaikan tadi, satu poin tadi, satu hadis pendek tadi. Hadis tadi menekankan kewajiban besar seorang istri untuk memenuhi panggilan suaminya. Wabil khusus urusan suami istri. Seorang istri yang menolak tanpa udzur maka dosa besar, dan dosa besar itu ditandai dengan ancaman laknat. Jadi kalau ada ancaman laknat atau ancaman neraka, maka itu berarti dosa besar. Dosa besar itu ada 3. Kalau kaitannya sama Allah, bisa minta ampun langsung. Kalau kaitannya sama dirinya, bisa tinggal bertobat. Kalau kaitannya sama orang lain, maka di situ dibutuhkan maaf dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, suami juga wajib bersikap lembut, tidak memaksa dalam kondisi istri yang benar-benar sedang tidak mampu. Dan tujuan dari syariat Islam terkait hadis tadi adalah bukan semata-mata memaksa wanita, tapi lebih jauh dari itu, yaitu menjaga rumah tangga, kehormatan, dan menutup pintu maksiat. Sehingga kalau pintu maksiat terbuka, kehormatan sudah jatuh, rumah tangga sudah tidak terjaga, itu yang tadi disebut salatallahu alaikumudulal. Itu namanya kehinaan.
Makanya ada orang yang merumuskan kehinaan itu kehormatan itu nggih keliru juga. Dulu ada seorang wanita niku cerita sama saya. Jadi saya dulu punya asisten itu cerita, asisten rumah tangga. Anak saya di pesantren ini Pak, nggih, saya alhamdulillah. Ning garwa kula niku nakal. Nakal pripun? Sok angger bengi niku nggawa gendakane mulih. Lah kok jenengan pripun? Lah kula nggih mendel mawon kok, lah aku ndak diseneni kok. Lah terus mungkin nek pun rampung bahasane. Pun rampung niku jam 3, jam setengah 4 niku kula digugah kon godhoke banyu panas. Ngoten niku nggih jenengan lakoni. Lah pripun? Selalu lah pripun. Sampai akhirnya kula penasaran, kan rumahnya metesih nek pagi kan adem zaman niku nggih. Makane nek junub butuh air panas. Dan dia berzina dengan gendakane niku ten omah niku nggih. Niku sing godhoke banyu panase bojone sah gitu. Nah, kula penasaran kok enek wong ngene gitu. Kula tekoki. Lah ngopo ora jenengan njaluk pegat wae? Pak, kula izin mungkin nek dadi rondo. Nah, itu juga salah. Menginginkan kehormatan tapi di atas kehinaan itu ya salah. Itu sama aja jenengan sholat tapi di tumpuan tempat sampah. Ndak bisa gitu. Ndak bisa. Artinya kalau kemudian seorang suami sudah melakukan kesalahan yang fatal dan itu sudah ditimbang-timbang benar, ditanyakan dengan orang-orang yang paham ilmunya, memang salah, tidak apa-apa dengan mundur alon-alon gitu kan, tidak apa-apa. Jadi bukan kemudian harus bertahan dan di atas kehinaan seperti itu bukan kemuliaan. Makanya saya tadi katakan orang itu kalau bercerai itu kemudian kurang baik, lebih baik kalau kemudian masih punya pasangan. Tapi nek pasangannya model gitu ya mending dhewean gitu. Ngoten nggih. Jadi saya mencoba untuk mendudukkan sesuatu itu secara adil ngoten. Nah, tapi nek cerai mau urusan urusan tempe goreng karo tahu, urusan sarapan sego pecel apa soto itu naudzubillah jangan sampai. Pastikan itu urusan-urusan yang fatal. Nah, Mas kowe nek wegah salat aku mau ngancani meneh wis. Cukup 5 tahun iki cukup. Aku ling nasihati ya wis cukup. Ngoten. Boten terus ditutuk-tutuke. Awet men ditukeh. Ditukeh. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten. Boten enten sing ajeng tanglet to. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa, nggih. Panjenengan aminkan. Dan karena saya kesini sebulan sekali niku nek mboten tempuk kalih jadwal napa-napa nggih. Mungkin jenengan saged nuwun nomor kula ten Mbak Sri, jenengan nek ada pertanyaan mang tanglet nanti saya jawab sak longgar kula jawab. Mboten usah memperkenalkan diri. Nah, terus jenengan langsung tanya aja hukumnya ini apa, hukumnya ini apa. Fungsinya atau tujuannya nggih ngapunten saya pengen menjadi bagian dari cerita hidup jenengan, bahwasanya jenengan niku nek enten masalah bisa bertanya sewaktu-waktu. Ning nggih mboten kedah kalih kula, nek mboten enten alternatif mawon. Ajeng teko arep Pak RT, Pak RW nggih monggo. Cuman nek memang jenengan merasa iki ketoke sing jawabe masih sing lemu kae nggih mang WA mawon ya to, mboten usah memperkenalkan diri ya ora usah dadak njaluk nomor rekening ya ora usah, gratis. Nah, kantun WA ditinggal turu, engko tangi turu nek bejo nggih pun enten jawabane, nek mboten nggih mang tilem melih nggih insyaallah mungkin nek wungu melih mugi-mugi enten jawabane. Mekaten nggih kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan makbulan. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, wajma'na fi zumratil muwahhidin, waj'alna minas solihin, waj'alna minas solihin, wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tusina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.